Buat teman-teman yang emang nggak butuh dengan paylater, lebih baik kalian nabung untuk suatu saat kamu punya uang baru beli secara cash. Paylater kemudahan sih, kita memiliki barang secara cepat, tapi pada ujung-ujungnya kalau kalian gagal bayar, ya tanggung aja risikonya. Ada 5 paylater yang kalian itu perlu hati-hati, karena kalau kalian gagal bayar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, langsung saja nih di pembahasan kali ini. Singkat saja, saya akan ngasih tahu nih beberapa pinjaman yang ada paylaternya yang sudah ada di lapangan. Nah, mungkin untuk paylater mungkin kalian sudah tahu ya, ada pinjaman dana yang khusus tunai yang itu dicarikan melalui nominal tunai, uang gitu. Tapi kalau paylater itu kan nggak bisa dicairin. Makanya banyak juga orang-orang yang mau ini digestun atau digesek tunai, atau jadi paylater itu dicairin itu dalam bentuk tunai. Oke, bicara tentang masalah paylater, artinya berarti belanja sekarang bayarnya nanti, dan ini dikhususkan untuk membeli barang, suatu barang, dan ini dikhususkan untuk membeli barang ya, misalnya kalian mau beli handphone dan sebagainya. Oke, jadi ada 5 paylater yang kalian itu perlu hati-hati, karena kalau kalian gagal bayar di sini, otomatis nanti biasanya sih ada di lapangan. Ada yang di lapangannya sudah merata, dan ada yang pernah didatengin di lapangannya, walaupun orang bilang katanya sih nggak ada, tapi akhirnya ada. Oke, yang pertama adalah Shopee Paylater. Nah, orang banyak bilang katanya Shopee Paylater nggak ada di lapangan, tapi ada yang satu kali orang yang ditengin sama Shopee Paylater, itu yang cerita ke saya. Entah beritanya itu valid apa enggak, tapi rata-rata juga Shopee Paylater juga, walaupun digembor-gembor yang katanya ada di lapangan, tapi saya masih belum percaya kalau Shopee Paylater itu ada di lapangannya. Atau ke Shopee pinjam atau Shopee Paylater ya, tapi kan di sini saya membahas masalah Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater ini ada di lapangan ya, nominal pinjaman itu lumayan gede ya. Jadi kalau kalian pengen beli barang itu nominalnya, kalau kalian sering belanja tuh di Paylater, itu bisa sampai 50 juta. Sampai cicilan juga tenornya juga panjang, itu sampai 12 bulan. Untuk masalah di lapangan ini hati-hati aja. Siapa tahu emang nanti suatu saat Shopee Paylater ini makin berkembang, DC-nya makin banyak, suatu saat nanti ada di lapangan ya. Oke, itu yang pertama ya, Shopee Paylater dipastikan bisa jadi ada di lapangan ya. Makanya ini juga termasuk Shopee Paylater tuh kan banyak tuh di iklan di TV yang masif juga ya di TV gitu. Jadi dia itu kan iklan-iklan di TV banyak. Nah, itu yang membuat kekhawatiran siapa tahu nanti suatu saat ini ada di lapangan ya. Oke, yang lanjut yang kedua adalah GoPaylater. Nah, ada si Pangsiur bilang katanya, "Bang, GoPaylater mah nggak ada." Bang, ada yang bilang, "Saya pernah ditengin sama GoPaylater kok." Ya mungkin tergantung cicilannya. Kalau misalnya cicilan nominal kecil mungkin cuma 200-300, biasanya masih datang kali. Ya nggak? Mungkin kalian juga masih di pelosok, mungkin di pinggiran Jakarta, alamatnya susah ditemui ya, mungkin GoPaylater susah. Tapi kalau untuk wilayah Jakarta, ya bisa jadi itu ditengin sama DC GoPaylater. Nah, GoPaylater itu kan DC lapangan tuh biasanya kan pihak-pihak ketiga ya. Bisa jadi ini pihak ketiga dari yang megang beberapa aplikasi pinjaman online. Mungkin dia juga megang beberapa tagihan dari beberapa aplikasi. Ya siapa tahu emang ada yang dilaporkan dia pernah ditengin sama GoPaylater. Nah, GoPaylater ini cicilan juga biasanya nominalnya gede-gede banget ya, dan tenornya juga rata-rata cuma 30 hari. Oke, lanjut yang ketiga adalah Kredivo. Nah, Kredivo ini limitnya gede 30 juta. Tenornya itu sampai dari 12 bulan sampai 15 bulan katanya, yang ada yang lebih lama. Nah, Kredivo udah pasti ya ada di lapangan ini secara menyeluruh gitu. Ada paylater yang ada ya, bukan hanya sekedar pinjaman aja, tapi kan kalau misalnya kalian klik di marketplace seperti Blibli.com, Tokopedia, itu ada pilihan dari Kredivo. Nah, paylater ini hati-hati aja, sudah pasti ada di lapangannya. Itu Kredivo ya. Mau di wilayah mana, wilayah ini kalian tanya, "Bang, ada apa enggak?" Ya saya nggak berani jawab ya, tapi semoga aman aja. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Indonana. Indonana Paylater ini ada di lapangan ya. Orang bilang katanya di luar Jabodetabek juga ada, Bang. Ya ada, tapi wilayah yang paling sering datengin itu wilayah Jakarta dan pinggir-pinggiran Jakarta, yaitu wilayah Jabodetabek. Untuk yang di luar Jabodetabek seperti di Jawa, di Bandung mungkin ada gitu kan, ada yang laporan ke saya, tapi ini pun masih random. Yang sudah pastikan ada tuh biasanya Indonana. Oke, nah yang terakhir ini, paylater ini sangat familiar banget, sudah terkenal, yaitu paylaternya dari Aku Laku ya. Orang yang baru pertama kali
ke pinjaman online, orang yang baru tahu ke pinjaman online pasti akan mendownload Aku Laku. Mungkin rekomendasi dari temen atau dari manapun gitu, akhirnya tahu Aku Laku. Paylater yang ada, dana cicilan juga ada untuk tunai. Nah, biasanya juga di paylater Aku Laku ini bukan biasanya lagi, bisa dipastikan ada di selapangan ya, sudah menyeluruh dan merata. Nah, jadi kalau saya nggak panjang lebar tentang masa Aku Laku ada di selapangan apa enggak gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, ada 5 paylater yang kalian perlu waspadai. Wah, terus gimana bang dengan paylater yang lain gitu kan? Traveloka paylater, Tokopedia paylater, Bukalapak paylater gitu kan? Ya kalian stay tune aja di video ini, nanti saya akan bahas tentang masalah paylater yang lainnya. Oke, jadi ada 5 ya. Pertama adalah Shopee Paylater, Go Paylater, Indonana Paylater, Kredivo Paylater, terus yang terakhir adalah Aku Laku Paylater. Ya, buat teman-teman yang emang nggak butuh dengan paylater, bisa nabung untuk membeli barang untuk nantinya tanpa harus punya barang dulu gitu, terus akhirnya kalian nyicil, lebih baik begitu aja. Lebih baik kalian nabung untuk suatu saat kamu punya uang baru beli secara cash. Ya, paylater kemudahan sih, kita memiliki barang secara cepat ya, tapi pada ujung-ujungnya kalau kalian gagal bayar ya tanggung aja resikonya. Bisa jadi kalian masuk slik OJK, atau bisa jadi resiko terbesarnya adalah kalian didatangi DC lapangan, dan itu ya akan membuat kalian malu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.